Tes hidrometer hanya dapat memberikan perkiraan kasar jumlah fraksi partikel yang lolos ayakan nomor 200. Juga untuk memperkirakan jumlah fraksi berukuran lempung dan lanau. Tes hidrometer diperlukan hanya untuk memperkirakan jumlah fraksi lempung pada tanah pada saat mencari nilai aktivitas tanah. Untuk tugas, berapapun persentase fraksi tanah yang terdapat pada PAN, tetap harus dilakukan tes analisa hidrometer. Peralatan yang digunakan: alat ukur hidrometer, mesin pengaduk, 2 gelas silinder yang masing-masing mempunyai volume 1000 cc, termometer, bak atau kolam air yang mempunyai temperatur tetap, defloculating agent, pisau spatula, breaker, timbangan dengan ketelitian minimal 0,1 gram, air suling. Prosedur praktikum. Langkah awal dalam praktikum adalah menyiapkan tanah lolos ayakan nomor 200 dan timbang sebanyak plus minus 50 gram. Siapkan campuran kalgon sebanyak 5 gram, kemudian campurkan ke dalam air sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Campurkan tanah tersebut ke dalam campuran air plus kalgon, kemudian aduk hingga rata dengan breaker. Biarkan campuran tersebut selama 12 jam. Selagi mendiamkan campuran, siapkan 40 gram kalgon dan 125 cc air suling dan campurkan hingga rata. Kemudian, masukkan campuran kalgon plus air suling ke dalam gelas ukur 1000 cc dan tambahkan air hingga mencapai garis 1000 cc. Masukkan gelas ukur tersebut ke dalam bak berisi air. Setelah campuran tanah, air, kalgon dibiarkan 12 jam, aduk kembali dengan breaker plus minus 2 menit dengan menambahkan air hingga 2/3 volume gelas. Pindahkan campuran ke dalam gelas ukur dengan volume 1000 cc. Dalam pemindahan, tidak boleh ada tanah yang tertinggal di dalam gelas pengaduk. Kemudian, tambahkan air suling hingga mencapai garis 1000 cc pada gelas ukur. Tutup gelas ukur dengan karet atau tangan, kemudian kocok campuran tersebut berulang-ulang. Letakkan gelas ukur yang telah dikocok tadi pada bak air, di mana gelas ukur yang berisi kalgon plus air suling diletakkan. Keduanya diletakkan berdekatan. Setelah itu, diamkan plus minus 30 detik dan masukkan hidrometer ke dalam suspensi dan siapkan stopwatch. Lakukan pembacaan hidrometer pada waktu 1/4, setengah, 1, dan 2 menit tanpa memindahkan hidrometer. Setelah 2 menit selesai, hidrometer diambil dengan hati-hati dan dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air suling plus kalgon selama plus minus 30 detik. Masukkan kembali hidrometer ke dalam tabung dan lakukan pembacaan. Setiap selesai akhir waktu pembacaan hidrometer pada gelas, maka hidrometer harus diambil dan dimasukkan ke dalam gelas air suling plus kalgon selama plus minus 30 detik. Pada gelas air suling plus kalgon ini dibaca zero correction. Selain itu, lakukanlah pemeriksaan suhu pada larutan suspensi dengan termometer. Pembacaan ini dihentikan bila larutan di tabung campuran sudah jernih kembali. Ini karena berarti hampir semua partikel tanah yang terlarut sudah mengendap. Tata cara perhitungan analisa hidrometer. Tabulasikan hasil catatan praktikum dan lakukan perhitungan sesuai pada tabel seperti berikut ini. Kolom 1 merupakan waktu yang telah ditentukan pada saat pengetesan. Kolom 2 merupakan hasil-hasil pembacaan hidrometer pada waktu yang telah ditentukan. Kolom 3 merupakan pembacaan hidrometer yang telah dikoreksi. Nilai RCP ditentukan dengan rumusan berikut ini, di mana FT merupakan koreksi suhu yang didapatkan dari rumusan tersebut, sedangkan FZ adalah zero correction yang didapatkan dari hasil bacaan pada saat alat hidrometer berada di gelas air suling plus kalgon. Kolom 4 diisi dengan persentase butir halus dengan rumusan berikut ini, di mana WS adalah berat kering tanah yang digunakan, sedangkan A adalah koreksi berat jenis dari tanah yang digunakan. Nilai A didapatkan dari rumusan berikut ini.
Kolom 5 berisikan harga-harga RCL berdasarkan rumusan berikut ini, di mana FM merupakan koreksi meniskus dengan nilai sebesar 1. Nilai RCL nantinya akan digunakan untuk menentukan nilai panjang efektif. Kolom 6 berisikan harga-harga dari panjang efektif. Nilai L dapat dicari dengan menggunakan grafik, atau dapat juga menggunakan persamaan garis lurus dari grafik seperti berikut ini. Kolom 7 berisikan nilai konstanta yang tergantung dari suhu suspensi dan berat jenis benda uji. Nilai A ditentukan dari tabel berikut ini. Kolom 8 berisikan harga diameter butir-butir tanah berdasarkan rumusan berikut ini. Setelah nilai D ketemu, maka grafik pembagian butir dari tanah yang dites dapat digambarkan dengan menghubungkan diameter butiran dan persentase butiran. Grafik yang dihasilkan merupakan gabungan dari hasil pengujian analisa ayakan dan analisa hidrometer, di mana sumbu X adalah diameter butiran, sumbu Y adalah persentase butiran. Plot titik-titik dan gambar garis alur pada setiap data, di mana diameter ukuran butir di atas 0,075 adalah hasil dari analisa ayakan, sedangkan diameter di bawah 0,075 adalah hasil dari analisa hidrometer.